Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrawan Syah dengan NIM 12040317997 dari kelas Ilmu Komunikasi 2B. Yang terhormat Ibu Siti Aminah, MPD selaku dosen pengaku mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman seperjuangan terkhususnya teman kelas Ilmu Komunikasi 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi sosial dan apa saja sih bagian-bagian yang ada di integrasi sosial itu. Integrasi sosial juga merupakan salah satu materi mengenai mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial didefinisikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola masyarakat yang memiliki fungsi kompatibilitas. Sedangkan yang disebut integrasi sosial, yang mana ketika dikontrol, dikombinasikan, atau terhubung satu sama lain, itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Sudarto, integrasi sosial merupakan sebuah proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi golongan melawan atau lawannya disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Sedangkan menurut Gili, integrasi sosial adalah bagian dari proses-proses sosial yang terjadi karena perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Bentuk proses integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, asimilasi, yakni pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Dalam masyarakat, bentuk integrasi sosial ini terlihat dari pembentukan tekanan sosial yang baru yang menggantikan budaya asli. Biasanya bentuk integrasi ini diterapkan pada kehidupan sosial yang primitif dan rasis. Yang kedua, akulturasi. Ini merupakan penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan budaya asli. Akulturasi ini menjadi alternatif tersendiri dalam menyikapi interaksi sosial. Hal ini juga didasarkan pada nilai-nilai sosial masyarakat yang beberapa dapat dipertahankan. Macam-macam integrasi sosial. A. Integrasi keluarga. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang tentunya antara anggota satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi. B. Integrasi kekerabatan. Yang dimaksud dengan kekerabatan, ia mempunyai hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan, serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada tentunya. C. Integrasi asosiasi, atau yang biasa disebut dengan perkumpulan. Integrasi ini ditandai oleh adanya kesamaan kepentingan, atau dengan lain perkata dapat dikatakan bahwa asosiasi ini merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan tentunya kegemaran. D. Integrasi masyarakat. J.P. Gillin dan J.L. Gillin dalam bukunya Cultural Sociology mendefinisikan masyarakat sebagai the largest grouping in its common customs, traditions, attitudes, dan tentunya juga ada feeling of unity or of happiness. Perangkat dari kata tersebut atau definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu mempunyai poin-poin. Yang pertama, sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu. Yang kedua, bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tentunya. Yang ketiga, terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan keseluruhan. 4. Dia mempunyai rasa identitas di antara para warga. E. Integrasi suku bangsa. Integrasi ini ialah golongan sosial yang dibedakan dan golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum juga karena berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan.
dalam beberapa kepustakaan sosiologi, ia telah ditekankan bahwa suku bangsa merupakan kesatuan penduduk yang memiliki ciri-ciri. Karena apa? Yang pertama, secara tertutup ia berkembang, baik dalam kelompoknya, tentunya kebetulan. Yang kedua, ia memiliki nilai-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan. Yang ketiga, ia mewujudkan arena komunikasi dan interaksi. 4. Setiap anggota mengenali dirinya serta dikenal oleh lainnya sebagai satu bagian dari kategori yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya. F. Integrasi bangsa. Integrasi ini ia biasanya disebut kelompok manusia yang heterogen. Karena apa? Karena sifatnya. Tetapi ia memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Ernest Renan lebih menekankan bahwa bangsa itu terbentuk dari orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah, dan tentunya ia mempunyai perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Tahapan integrasi sosial. Sebuah proses sosial dalam masyarakat selalu memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Yang pertama, tahap akomodasi. Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada, sehingga tercapai kestabilan atau keseimbangan. Akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu. Dia juga mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer, yang mana ia memungkinkan terjadinya kerjasama di antara individu atau kelompok sosial, serta ia mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda atau terpisah. Misalnya, melalui perkawinan campur, atau disebut dengan amalgamasi. Yang kedua, tahap kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama juga dapat menggambarkan sebagian besar bentuk interaksi sosial. Kerjasama juga dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok. Antar kelompok tadi ia dimaksud manusia itu ia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan sama. Yang ketiga, tahap koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dalam organisasi masyarakatan tentunya, koordinasi merupakan faktor yang paling dominan. Karena apa? Karena tanpa koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Mengingat organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Dengan demikian, kelancaran jalannya organisasi ditentukan faktor pendekatan antar anggotanya. Proses koordinasi mencakup berbagai aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Tahap asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Menurut Kunjaraningrat, proses asimilasi akan terjadi apabila berikut ini. Apabila ada kelompok-kelompok yang berbeda kegayaannya saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang cukup lama, kebudayaan dan kelompok-kelompok tersebut masing-masing mengalami perubahan dan saling menyesuaikan diri. Syarat integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyernikov, syarat keberhasilan suatu integrasi sosial adalah yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan, serta kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh budayanya. Karena apa?
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini, ia menyebabkan masyarakat perlu saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat itu berhasil menciptakan kesepakatan disebut dengan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ini termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Contoh integrasi sosial masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah tentunya, baik individu, sosial, ataupun kelompok. Yang pertama, ia tidak mengutamakan ego dan kepentingannya. Yang kedua, bersilaturahmi, beribadah, saling tolong-menolong, mengikuti upacara bendera dan hikmat, melestarikan kebudayaan bangsa dengan mengikuti setiap pementasan, ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan Siskamling. Faktor penentu integrasi sosial. Faktor integrasi bangsa Indonesia, rasa senasib dan sepenanggungan, serta rasa seperjuangan di masa lalu ketika mengalami penjajahan. Yang bisa menjadi faktor integrasi bangsa adalah semboyan kita yang terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita terpisah-pisah oleh laut, tetapi kita mempunyai ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Dengan kata lain, yang dapat menjadi faktor integrasi bangsa Indonesia adalah tentunya ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, rasa cinta tanah air, dan perasaan senasib sepenanggungan. Dengan menyadari keadaan bangsa Indonesia yang majemuk itu, setiap warga negara harus waspada agar jangan melakukan hal negatif yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan, jiwa dan semangat gotong royong. Begitu pula dengan faktor eksternal, tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persamaan visi, misi, dan tujuan, sikap toleransi, adanya konsensus nilai, adanya tantangan dari luar. Menurut Profesor Dr. Ramlan Surbakti, ada 9 faktor yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat terintegrasi dalam komunitas bersama. Faktor-faktor ini diantaranya yang pertama, primordial. Identitas bersama komunitas dapat terbentuk karena adanya ikatan keaslian, kedaerahan tentunya begitu, kekerabatan, kesamaan, suku, ras, tempat tinggal, bahasa, dan istiadat. Yang kedua, sakral. Yang dimaksud sakral dalam konsep ini adalah ikatan-ikatan religius yang dipercayai sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak karena ia dipercayai sebagai wahyu ilahiyah. Yang ketiga, tokoh. Integrasi bisa tercipta manakala dalam suatu masyarakat terdapat seorang atau beberapa tokoh pemimpin yang disegani dan dihormati karena kepemimpinannya, karena ia bersifat karismatik. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat sebagai pemersatu suatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integrasi atau integritas suatu bangsa. Dalam konsep ini, biasanya bangsa di dalam suatu negara terdiri atas kelompok-kelompok atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan yang tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang antara kelompok satu dan yang lainnya tidak saling melengkapi, akan tetapi justru lebih bersifat kompetitif. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi melahirkan pembagian kerja dan spesialisasi pekerjaan yang mendukung kelangsungan hidup suatu fungsi sistem ekonomi, yaitu yang menghasilkan barang dan jasa. Yang keenam, homogenitas kelompok. Kemajemukan sosial selalu mengisi setiap lini kehidupan sosial. Hanya tiap-tiap kehidupan sosial akan memiliki identitas atau intensitas tingkat tinggi dan rendah yang berbeda-beda.
7. Besar kecilnya kelompok. Jika kehidupan sosial relatif kecil, maka akan mudah mencapai integrasi sosial dibandingkan dengan kelompok yang memiliki intensitas perbedaan yang lebih besar. 8. Mobilitas sosio-geografis. Mobilitas sosial artinya ia perpindahan manusia dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, yakni dengan berbagai latar belakang tujuan. 9. Efektivitas dan efisiensi komunikasi. Cepat atau lambatnya integrasi sosial, ia akan sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi komunikasi sosial. Sebab komunikasi merupakan salah satu prasyarat terjadinya interaksi, sedangkan interaksi merupakan prasyarat terjadinya integrasi maupun konflik sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahpahaman atau kesalahan pada kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.